Shalom semuanya, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hati dan pikiran kita saat hari ini. Pagi hari ini, pada waktu aku bangun pagi tadi ya, aku waktu bangun sesuatu yang keluar dari mulutku itu langsung pujian dan aku bernyanyi haleluya. Hampir setengah jam aku hanya tidak bisa berkata-kata, hanya haleluya. Haleluya, seperti itu. Apapun yang aku pikirkan, tapi lidah ini nggak bisa mengucapkan permintaan-permintaan seperti biasanya aku lakukan di hadapan Tuhan waktu aku berdoa pagi hari. Jadi saat hari ini aku biasanya kalau aku live itu aku selalu bernyanyi atau aku menari atau ada hal-hal yang lain dengan keluarga waktu berlibur apapun itu. Tapi sudah hampir beberapa waktu ini begitu kuat dorongan bahwa ini waktu-waktu terakhir gitu. Waktu-waktu terakhir ini kita harus hidup terus dalam kebenaran, dalam kekudusan. Shalom, halo Turang Eka, halo Dek Ragil. Ya, jadi saya terus berdoa saya terpanggil untuk terus berdoa buat setiap orang hari-hari ini, siapapun dia. Saya memandang dia itu jiwa, dia memandang orang yang layak juga mendapat belas kasih Tuhan. Jadi pagi hari ini saya rindu untuk bersaksi. Mungkin banyak di antara teman-teman atau saudara-saudari saya atau teman dekat saya selama saya di Jerman ya, mungkin bingung melihat perubahan sikap saya, hidup saya kok bisa drastis banget gitu loh. Itu bukan kebetulan gitu, nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, itu nggak ada yang kebetulan. Karena kalau saya bilang siapa saya dulu di luar Kristus, mungkin saya orang yang paling jahat, wanita yang paling jahat, kurang ajar, anak yang paling kurang ajar, istri yang paling kurang ajar, kakak yang paling tidak bertanggung jawab dan kurang ajar. Oke, itu saya. Jadi nggak bisa saya mendeskripsikan apa yang saya lakukan di masa lalu. Itu benar-benar luar biasa jahatnya ya. Mungkin beberapa teman-teman juga pernah punya situasi keadaan kehidupan seperti saya, tapi terkadang saya merasa bahwa saya orang yang paling jahat yang pernah ada gitu. Bersyukur jika kalian mengenal saya di saat saya sekarang sudah ditangkap oleh Yesus. Tapi waktu saya dulu ada di luar Kristus, teman-teman saya di Eropa juga mungkin kenal saya suka clubbing, saya macam-macam banyak. Mulut saya juga lantam ya, kalau bilang orang Medan juga bilang. Jadi apa yang membuat saya benar-benar bisa mengalami Kristus itu saya mau bagikan. Saya mengalami situasi waktu tahun 2000, sejak saya berada di Jerman ya, itu saya bukan tidak mau, mungkin nanti terlalu panjang jika saya deskripsikan waktu saya masih ada di Indonesia. Tapi orang-orang yang mengenal saya mengerti benar saya, tahu benar siapa saya, masa muda saya seperti apa, dan teman-teman saya juga. Saya tidak malu menyaksikan ini kepada saudara semua. Saya nggak malu bersaksi. Saya nggak malu menelanjangi dosa-dosa saya, sebab ketika saya berani menelanjangi masa lalu saya menelanjangi iblis yang dulu memakai saya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ketika saya sampai di Jerman tahun 2010 akhir, saya bersyukur punya suami yang luar biasa. Saya bersyukur punya keluarga yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya bersyukur sekali. Dan saya bersyukur untuk teman-teman juga yang ada di sekeliling saya saat hari ini. Saya bersyukur untuk apa yang sudah saya peroleh saat hari ini. Bukan karena kekuatan, apa yang Tuhan beri. Percayakan sampai hari ini pada saya. Jadi tahun 2010 saya sampai di Jerman. Saya masih hidup dalam dosa. Saya juga sebagai istri yang kurang ajar, yang selalu menyakiti hati suami saya, memaksa suami saya melakukan apa yang saya mau, membeli apa yang saya mau. Saya tidak pernah melakukan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, saya tidak pernah.
Semuanya yang saya lakukan jahat sekali. Jadi bagaimana juga saya, mungkin kalian heran ya, bisa saya katakan saya pernah ada dalam situasi yang nerd banget. Apa itu nerd? Nerd itu orang yang ya gimana ya, hidupnya itu hanya di depan PC, di depan komputer, gamer sejati. Saya 3 tahun bermain game online. Kalau kalian tahu itu apa, game World of Warcraft, sampai hari ini begitu populer. Sampai hari ini betapa banyak fansnya di seluruh dunia ya. Game online yang saya harus bayar setiap bulan 24 euro, dan saya menghabiskan ribuan euro hanya untuk sesuatu yang saya nggak nampak. Saya menghabiskan ribuan euro membeli sesuatu yang konyol banget, yang saya harus punya. Saya harus punya itu. Nah, suami saya nggak bisa melakukan apapun karena nggak ada yang membuat saya betah selain game itu waktu saya di Jerman. Teman-teman saya juga, saya bergaul, tapi itu bukan, saya tidak, gimana ya, saya bergaul dengan teman-teman saya di sini, saya clubbing, saya melakukan semua banyak hal, tapi pikiran saya selalu ada di game. Selalu mau pulang dan duduk kembali di depan PC. Saya bermain game all night long, sepanjang malam. Saya bisa tahan duduk di depan komputer dari jam 5 pagi, pause 2 jam, main lagi sampai bahkan jam 1 pagi. Saya bisa pasang alarm bangun pagi hanya untuk jadwal termin bermain game saya. Saya bisa menghabiskan waktu 20 jam di depan komputer hanya untuk bermain game. Gila nggak? Ya, itu saya pernah lakukan. Saya pernah. Dan saya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, itu benar-benar mengucap syukur kalau dalam hal seperti itu pun Tuhan tetap menjaga nyawa saya. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang drop, yang bahkan mati di tempat pada saat mereka duduk, lupa makan, lupa minum. Duduk itu 24 jam berturut-turut itu juga bahaya loh untuk kesehatan. Dan itu saya lakukan, saya nggak peduli. Mata saya itu sampai bengkak duduk di depan komputer main game. Saya tidak peduli. Bahkan suami tidak masak, saya tidak melakukan apapun. Suami saya kerja pergi pagi, pulang sore, masih melihat saya duduk di situ dan bertanya, "Sudah makan sayang?" "Belum." "Nah, saya belum lapar. Ini sebentar lagi. Main game. Dan dia masak untuk saya dan mengantarkan makanan minuman itu di meja saya untuk saya bisa makan. Dan itu benar-benar ada ikatan yang mengikat pikiran saya, jiwa saya untuk main game itu. Ada kekuatan yang kadang-kadang mungkin jika kalian hari ini masih terikat game ya, kalian nggak sadar bahwa ada roh yang mengikat kita, yang membuat kita tidak lagi memikirkan dunia di sekeliling kita. Dan itu terjadi 3 tahun lamanya, 3 tahun setengah, dari tahun 2011 awal sampai 2015 Januari. Saya sudah menghabiskan lebih dari 3.000 sampai 5.000 euro untuk permainan game yang konyol itu. Puji Tuhan, Tuhan menangkap saya. Ya, itu adalah salah satu hal terakhir yang saya alami sebelum perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi saya bawa kembali kita menilik ke belakang. Bagaimana saya terus-menerus belajar mengucap syukur pada Tuhan sampai hari ini. Saya bilang tadi bahwa saya hidup dalam dosa ya dalam waktu yang lama. Saya lahir sebagai seorang Kristen, punya orang tua yang Kristen, ya. Tapi saya tahu orang tua saya berjuang terus untuk membuat kita semuanya takut Tuhan. Tapi ya gimana ya, latar belakang saya seorang yang Kristen, tapi masih tetap saya melihat orang tua saya juga tidak mencerminkan seorang Kristen yang benar. Sampai ya kita juga anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau boleh saya katakan, jika saya boleh sampai ada hari ini, itu karena kemurahan, karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Tahun 2005, itu waktu saya lulus kuliah, saya punya pacar ya. Masa muda saya benar-benar kelam, saya jatuh ke dalam dosa. Saya tidak munafik, saya katakan saya jatuh ke dalam dosa seksual. Ya, dengan teman-teman saya, masa-masa muda, ya kumpul-kumpul dengan pacar-pacar. Itu benar-benar dosa, benar-benar saya berdosa dalam segala hal. Ya najis, jijik banget lah.
Nah, 2005 saya rasa teman-teman semua yang dari Medan atau masih ingat bagaimana kita mendengar bahwa pagi tahun 2004 atau 2005 itu saya lupa persisnya pesawat pesawat Mandala Airlines yang mau take off dari Medan gagal take off di Bandara Polonia Medan, ya, gagal take off di Bandara Polonia Medan. Dan kejatuhan pesawat itu banyak menimbulkan kerugian besar dan kematian, ya, bukan hanya penumpang, beberapa penumpang yang selamat, tapi banyak memakan korban jiwa yang di darat karena tepat jatuh di Pasar 5 Padang Bulan Medan. Banyak angkot, sepeda motor, orang yang berjualan, membeli, mati konyol ditimpa pesawat itu, ya. Jadi karena kemurahan Tuhan. Nah, saya sebenarnya salah satu yang harusnya juga mati di situ. Mati saat itu juga tertimpa pesawat itu. Tapi karena Tuhan Yesus baik. Padahal saya masih hidup dalam dosa, saudara. Saya masih hidup dalam dosa perzinahan, ya. Saya nggak malu. Ini dosa yang sedang saya telanjangi. Jadi saya rindu supaya kita juga berani menelanjangi dosa itu supaya dia juga lari dari hidup kita. Saya mengucap syukur saat hari ini, ya. Jadi itu pesawat itu tepat jatuh jam 8:10 atau pokoknya sekitaran jam itu di tempat itu, ya, karena orang berangkat sekolah, kerja, belanja, pajak pagi, macam dan sebagainya, sehingga banyak yang meninggal, rumah-rumah yang ditimpa, banyak lain sebagainya. Jadi waktu itu saya dan pacar saya mengantar saya berangkat bekerja. Saya bekerja di apotik di Simpang Kampus Padang Bulan Medan. Jadi waktu itu saya bekerja jam 8 saya berangkat bekerja. Kalau kalian tahu simpang kalau di Padang Bulan itu kalau yang mau ke arah coba yang lagi nonton tahu tuh simpang apa yang di Padang Bulan yang mau ke arah Ngumban Surbakti. Kalau kita lurus itu ke arah Dr. Mansur, yang ke arah kanan itu yang ke arah Amplas, ya. Nah, aku selalu lupa jalan itu, padahal jalan itu begitu populer, ya, di Simpang 4 lampu merah itu. Jadi saya tinggal di Padang Bulan, pasar Parang 2, Parang 1 kemarin itu, ya. Jadi waktu itu dia bonceng saya, kita mau menuju Simpang Kampus Medan, ya. Itu Simpang 4 begini, ya, Simpang Kampus, Umpan Surbakti, Amplas, dan saya datang dari arah sini. Ketika kita berhenti pas di depan lampu merah itu, paling depan. Lalu tiba-tiba saya mendengar waktu kita sedang menunggu lampu merah itu, ada suara berkata dengan lembut di telinga saya sebelah kanan. Dan suara itu benar-benar jelas seperti kita ngomong secara audio saat hari ini, waktu saya bicara seperti ini. Suara itu jelas di telinga saya mengatakan, putar arah. Dan pada waktu itu kita ada di depan lampu merah, itu nggak mungkin banget putar karena mobil, ya semuanya pada mau cepet. Iya, Simpang Pos, terima kasih. Simpang Pos, benar, ya, Simpang Pos yang mau ke arah Dr. Mansur. Jadi suara itu dengar audio di telinga saya untuk menyuruh saya saat itu putar arah, berbalik arah. Dan saya katakan pada pacar saya, bang, ayo putar arah. Wah, nggak mungkin, Dek, nanti kita kena marah. Aku nggak mau tahu. Kalau kita nggak putar arah, aku turun di sini. Aku bilang begitu. Jadi semua angkot semua itu udah ten. Kita tahu situasi di Medan gimana, ya, kondisi trafiknya. Jadi saya bilang, pacar saya sebenarnya sudah marah gitu, tapi karena saya juga lebih marah karena saya nggak mau ikut lurus, saya mau putar arah. Saya dengar suara itu, puji Tuhan, praise the Lord, saya dari berdosa. Itulah Tuhan Yesus kita yang dahsyat, ya. Saya dengar, saya tidak mau mengabaikan suara itu, putar arah. Hanya itu, putar arah. Waktu saya diputar arah, dan pacar saya bilang, kamu nanti terlambat. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 8:20. Kamu masuknya sudah terlambat ini. Dia nggak peduli. Aku ada mau ngambil sesuatu di rumah temanku. Ayo kita putar arah. Saya turun di sini. Saya lompat kalau kamu nggak mau putar arah, saya bilang.
Jadi akhirnya dia putar arah, kita menuju Ngumban Surbakti ya, karena harusnya lurus kan lebih cepat, belok. Nah kalian pasti tahu tuh Ngumban Surbakti tembus pasar 3, pasar 2, pasar 1. Saya ketuk pintu rumah teman saya waktu itu ketika saya sampai, ada apa Indri? Enggak, cuma numpang kamar mandi, saya bilang. Dan saya masuk ke kamar mandi, akhirnya keluar lagi. Dan pacar saya bilang, ayo dek, kita sudah terlambat, kamu sudah terlambat. Dia bilang begitu. Ya udah, akhirnya kita naik. Saya kembali dia bonceng naik sepeda motornya. Kita akhirnya dia bawa saya menuju pasar 3 untuk keluar. Tiba-tiba dari depan tuh orang datang sepeda motor, ojek semua. Ada pesawat jatuh, ada helikopter jatuh, ada pabrik kebakaran. Mereka bilang kan, waduh, ayo lihat yuk, dia bilang gitu, ayo lihat. Nah akhirnya, tapi kamu kan udah terlambat, udah bilang aja. Nah situ pun bohong lagi loh. Nah, udah bilang aja nanti sakit apa segala macam, nggak peduli lah, kita lihat dulu ada apa itu. Nah akhirnya kita lihat ke arah tempat kejadian itu, api sudah benar-benar mengepul ya. Kita nggak tahu apa itu, orang bilang ada pesawat jatuh. Dan kita mendekati kejadian itu di pasar 5. Aduh apinya. Dan di situ pacar saya mengingatkan saya, dek katanya gitu, ya bang. Aduh katanya gitu, kenapa? Kalau kita lewat situ tadi, kita udah mati, dia bilang gitu. Waduh, ya ampun, iya benar. Kamu tadi yang suruh kita putar arah. Aku nggak bilang ke dia kalau saya mendengar suara itu dalam telinga saya, di telinga saya untuk menyuruh saya putar arah saat itu. Jadi saya hanya mengucap syukur. Saya ingat mengucap syukur. Aduh, terima kasih Tuhan. Merinding sekali. Saya mengingat kejadian itu. Waktu dia mengingatkan saya lagi, kalau kita lewat dari situ kita pasti mati konyol juga di situ, karena banyak banget angkot sepeda motor mati ketimpa pesawat itu waktu jatuh, dan ya semua mati konyol. Itu satu hal di mana Tuhan menyelamatkan nyawa saya dari kematian ya. Kalau saya pikir lagi, saya hidup dalam dosa perzinahan waktu itu. Kalau saya mati saat itu saudara, di mana saya? Di neraka saya saat itu, udah pasti. Orang saya hidup dalam dosa. Saya jelas menyadari saya hidup dalam dosa. Ya, dosa. Tidak usah saya sebut. Nah, jadi, dan yang kedua itu, yang pertama bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawa saya dengan supernatural. Itu supernatural. Siapa yang bilang itu nggak supernatural? Coba. Kalau itu tangan Tuhan. Bukan, kalau iblis maunya saya mati saat hari itu, supaya saya ada di neraka saat hari ini. Tapi Tuhan bilang no, dia milik kepunyaanku. Dan yang kedua, tahun 2007 saya punya pacar lagi. Tetap saya hidup dalam perzinahan. Padahal saya tinggal di rumah orang tua saya loh. Saya sempat berbohong. Saya berbohong dan tetap lanjut perzinahan. Namanya anak muda ya. Kalian anak-anak muda jangan ikuti hal-hal itu. Jangan sampai mencobai Tuhan. Kalau Kak Indri aja bisa selamat, no, jangan sampai pada saat itu kalau Tuhan belum berkenan dan kamu mati saat itu, ke neraka kamu. Jadi kalau kamu mendengar kesaksian saya hari ini dan kamu masih hidup dalam perzinahan, bertobat ya, bertobat. Nah jadi saat itu kita baru pulang dari kampung, baru sampai loh, baru dari Munte kalau nggak salah tuh ya, baru sampai di rumah jam 9 pacar saya datang. Dan saya alasan ke orang tua saya mau bawa buah ini ke rumah orang tuanya, padahal ya tanda kutip ya. Nah jadi di situ lagi iblis mau mengambil jiwa saya ya. Nah karena satu udah bohong, wah pokoknya dosa pada saat itu. Jadi jam 9 malam ya, jam 9:30 10 malam kita naik sepeda motor, saya dibonceng oleh mantan pacar saya, sekarang udah mantan pacar ya. Kita menuju ke arah Tanjung Kasau ya, yang arah-arah tinggal situ sekarang yang lagi melihat kesaksian ini Tanjung Kasau, kalian pasti tahu. Sebelum kita mencapai itu ya, kita waktu naik sepeda motor tiba-tiba ada bus Liberty kencang banget dari belakang ya. Waktu kita kan sudah jalan di pinggir jalan itu ya, dan bus itu jam 9 malam tahu ya, kalau bus lintas Sumatera itu, bus itu benar-benar kayak haleluya ya, haleluya, jalan kecil balap-balap luar biasa ya, nggak peduli mau gila siapapun, yang penting mereka harus cepat sampai pada tujuan. Jadi waktu itu pacar saya membonceng saya, bus itu begitu rapat ke arah kita ya. Nah disitulah kedua kalinya terjadi
ekor bus itu menyenggol stang sepeda motor pacar saya. Alhasil dia lanjut, dia nggak tahu kita ada di blind spotnya kali ya waktu dia senggol. Kita sudah salto-salto di belakang. Saya tergeletak di tengah jalan, meronta-ronta sampai pingsan juga hampir setengah jam, dan pacar saya juga tercampak ke pinggir jalan ya. Dan saat itu apa yang saya pikirkan ya, saya udah nggak tahu lagi apa-apa. Setengah jam saya dibilang tergeletak di situ sampai pertolongan datang dan pacar saya menarik saya ke ruas jalan. Dan pada saat saya antara sadar dan tidak sadar, kepala saya soalnya udah salto-salto di tengah jalan. Salto-salto saudara ya, bisa mana bayangkan. Mengucap syukur sama Tuhan saya nggak geger otak. Aduh, bisa kebayang malam-malam naik sepeda motor kan balap-balap ya. Terus disenggol lagi sama ekor bus itu. Salto-salto kita bedek. Pacar saya tercampaknya di badan jalan. Selalu yang paling parah itu ya orang yang dibonceng. Saya terbang. Dia hanya terseret dengan sepeda motornya ke pinggir jalan. Nah, jadi kakinya juga agak-agak koyak ya, tapi dia masih bisa jalan karena saat itu kepala saya. Jadi kalau udah kepala udah bisa dibayangkan ya gimana bisa jalan ya kan. Jadi pada saat itu akhirnya dia tarik saya ke pinggir jalan. Waktu saya antara sadar dan tidak sadar. Saya ya bayangkan ya, mobil kencang-kencang loh. Saya ada di tengah jalan ya. Macam mana orang bisa kalau memang pada saat itu saya mati ya bisa aja pada saat jalan tuh mobil, kita bisa ngebayangkan hal-hal yang paling terjelek lah. Kalau bukan karena tangan Tuhan lagi. Nah, sekali lagi tangan Tuhan ya. Bisa saja waktu saya kena senggol, belum ada mobil juga yang kencang dari belakang. Ya waktu saya terjatuh salto, dia pun pasti nggak bisa ngerem dalam waktu yang cepat. Ya nggak mungkin langsung berhenti. Berapa banyak korban jalan raya yang mati waktu kecelakaan, mobil yang lain yang melindas dia. Kalau itu terjadi pada saya waktu itu ya, saya sudah juga di neraka saat hari ini. Ya, nggak hidup, nggak bersaksi. Nah jadi waktu kejadian itu, saya melihat saudara, saya hanya dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Dan saya akhirnya waktu saya didorong ke ruas jalan, di situ saya lihat mobil mulai berlewatan. Semua mobil dan melihat apa yang sedang terjadi. Aduh, saya cuma bilang, Tuhan, inilah salah satu yang membuat saya setiap hari nggak mengucap syukur. Hanya mengingat kejadian yang lama, bagaimana tangan Tuhan menolong saya, udah membuat saya menangis, mengucap syukur setiap hari Tuhan jaga nyawa saya. Jadi, waktu kejadian itu, aku cuma mengingat itu kejadian itu, aku cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kedua kalinya iblis mencoba untuk mencuri jiwa saya, tapi Tuhan menghalau. Tuhan gak mengizinkan. Sekalipun kita mungkin saat ini sedang ada dalam situasi yang paling sulit, kalau tangan Tuhan bilang, no, tidak, itu anak kesayanganku, jangan dipegang, jangan disentuh, dia milik kepunyaanku. Ya, Yohanes 8 ayat 27-29. Ya, domba-dombaku mengenal suaraku. Mungkin kita masih adalah domba-domba yang liar. Saya termasuk domba yang liar waktu itu. Tapi Tuhan tahu itu dombaku, Indri itu dombaku. Kamu semua domba-domba Tuhan. Ya, jangan keraskan hatimu hari ini kalau kamu mendengar kesaksian ini. Saya berdoa, bergumul siang dan malam untuk berani bersaksi, menyaksikan apa yang saya alami, supaya orang lain juga boleh melihat kebaikan Tuhan. Nah, itu yang kedua ya. Bagaimana tangan Tuhan. Nah, benar, manusia itu mengecewakan. Waktu setelah kejadian kecelakaan tuh, pacar saya hilang tidak berbentuk, nggak tahu entah kemana. Datang pun dia tidak ke rumah sakit menjenguk saya. Bertanggung jawab pun enggak. Ya, nggak pernah lagi nampak batang hidungnya semenjak kecelakaan itu terjadi. Siapa yang susah? Orang tua saya. Ya, di situ pun saya tetap belum mengalami Tuhan sesungguhnya ya. Saya mengucap, Tuhan terima kasih saya hidup. Cuman itu saja waktu itu. Terima kasih Dek Mary. Nah, jadi dan kali ketiga iblis mencobai saya dan mau ngambil jiwa saya tahun 2011 waktu saya operasi hypertiroid. Nah, sebenarnya juga ya,
Saya sebenarnya juga hampir mati. Ya, tahun 2005 itu sebenarnya 2005 no, 2006 2006 di situ adalah masa-masa paling kelam dalam hidup saya. Masa-masa paling pahit, paling getir. Kenapa ya? Pacar saya meninggalkan saya karena orang tua tidak menyetujui hubungan kita. Itu saya benar-benar depresi. Kalau kalian bilang saya tidak pernah mengalami depresi, saya pernah mengalami depresi yang sudah berapa kali saya juga mencoba untuk bunuh diri sebenarnya. Ya, ternyata nggak perlu bunuh diri pun saya menderita sakit, ya, karena kehidupan yang waktu masih muda saya tidak jaga kesehatan dan depresi, kepahitan, marahan, dendam, merasa dikecewakan, merasa tertolak, mengasihi diri sendiri, tertuduh, semua campur jadi satu. Akhirnya saya jatuh sakit tahun 2006. Di situ justru pada saat itu saya karena sudah depresi dan tidak ada pekerjaan, selalu mendapat intimidasi, keluarga selalu bilang kamu tuh nggak berguna, anak kurang ajar, ya macam lah ya, namanya orang tua saya sudah saya kecewakan. Yang ada ya mereka pasti mengatakan yang ya kayaknya mereka juga mengutuki saya. Semua orang yang melihat saya mengutuki saya dalam perkataan mereka. Ya, akhirnya saya bilang, "Mam, udah deh. Saya jadi TKW aja lah ke Malaysia." Tapi bukan TKW pembantu, saudara-saudari. Saya mau kerja di perusahaan ya. Jadi saya melalui ujian juga di situ dengan teman-teman. Saya baru kenal juga waktu ujian teori saya lulus, ujian wawancara justru teman saya yang nggak lulus. Nah, masuk ujian kesehatan kan itu kan tahap-tahap yang harus kita lalui kalau kita mau jadi TKW ke luar negeri ya. Jadi itu saya lalui waktu. Nah, di situ Tuhan lagi tangan Tuhan luar biasa ya untuk memperlihatkan gitu supaya semuanya itu udah cek memang udah Tuhan atur dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua, bukan saya saja. Nah, di situ waktu saya cek kesehatan saya gagal di kesehatan. Apa hasilnya kalian pikir? Sangat waktu tes kesehatan keluar saya didiagnosa punya problem di jantung, punya persoalan di paru-paru. Waktu saya bawa kepada mama saya nangis sejadi-jadi, "Mam, kayaknya saya udah mau mati nih, Ma." Jantung saya bermasalah, paru-paru saya bermasalah, udah mau mati. Saya benar-benar makin depresi karena tahu saya sakit. Aduh, macam mana nggak depresi? Saya masih muda, saudara. Masih umur saya waktu itu masih 24 tahun. Saya didiagnosa punya gagal jantung. Persoalan ada sesuatu di jantung saya yang membuat jantung saya tidak berfungsi dengan normal. Dan termasuk juga paru-paru saya waktu itu. Akhirnya saya, waduh, udah depresi lagi, ditinggal pacar. Betul-betul saya, itulah lembah kekelaman yang saya alami. Tapi pada saat itu pun saya belum ya bertobat main-main aja. Masih ya Tuhan tolong. Setiap saya bilang Tuhan tolong. Bertobat. Saya itu jatuh lagi. Jatuh bangun. Nah, jadi waktu itu akhirnya mama membawa saya ke rumah sakit Pirngadi Medan dan kita tes darah. Semua sudah dites, jantung juga sudah dites. Memang dokter bilang ada masalah, tapi dia tidak tahu apa penyebab permasalahan ini. Semua sudah diperiksa. Akhirnya kondisi saya waktu itu ya saudara, kalau bisa dibilang ya kayak reinkarnasi gitu loh sekarang ya. Bukan reinkarnasi, itu darah Yesus, itu bukan perkataan yang benar. Kalau kalian yang kenal saya tahun-tahun itu, kalian bisa lihat ya aku itu gimana. Gemuknya itu kayak gemuk nggak jelas. Rambut saya rontok. Ini rontok ini, botak. Mata saya ini menonjol keluar. Pokoknya kayak ada yang mendorong keluar lah. Sebelum saya tahu saya sakit ya. Mata saya itu menonjol keluar, kulit saya pucat, terus saya gemetaran terus, tremor. Pokoknya, dan emosi saya nggak stabil. Emosi saya itu nggak stabil. Maunya emosi marah terus. Berapa kali saya sporing dari rumah. Rasa, pernah nggak kalian yang namanya sporing, lari dari rumah terus nggak dicari lagi? Ya, saya pernah ngalaminya. Kebanyakan sporing, karena orang tua udah pergi aja ke sana. Mati ke sana. Udah gitu orang tua saya dulu sama saya. Sudah begitu.
Udah ampun-ampun menghadapi anak gadis yang satu ini, satu biji ini. Anak paling tua saya. Ini semua dosa-dosa yang gak malu saya telanjangi. Karena saya tahu di antara kalian juga pernah mengalami mungkin salah satunya dari ini. Jadi jangan mengasihi diri sendiri. Ini dosa yang harus dikuliti, ditelanjangi. Saya nggak tertuduh lagi, saudara. Sudah merdeka, makanya saya berani bersaksi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Waktu darah saya dicek, ternyata apa yang menjadi penyebab jantung saya tidak normal dan juga paru-paru saya juga darah tidak mengalir dengan normal. Ternyata T3, T4 dalam darah saya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, melebihi batas manusia normal pada umumnya. Kalau nggak salah aturnya, seharusnya dalam darah manusia itu T3 itu saya lupa 7 kalau nggak salah 7. Di dalam saya ada 25, saudara. Dan T4 dalam darah manusia harusnya 12. Saya hampir 50. Berapa kali lipat itu? Tuhan jaga nyawa saya waktu itu. Makanya jantung saya selalu berdebar keras. Kaki saya bengkak, semua bengkak, muka saya bengkak, kulit. Jadi kalau cowok itu ngelihat saya dulu tuh ilfil. Langsung kalau kenalan aja sama cowok ngelihat saya tuh langsung kabur, bener. Kabur. Waduh, jelek kali. Nah, apalagi pada umumnya cowok-cowok Indonesia kan harus ya cewek cantik atau gimana gitu ya. Jadi itu langsung kabur. Waduh, foto-foto yang dulu tuh rambut tuh, aduh, talah bilang kayaknya ya. Luar biasa. Jadi akhirnya saya berobat selama setahun. Dokter bilang sama saya ke mama bahwa sebenarnya nggak perlu operasi, bisa operasi, tapi kalau ibu nggak punya uang cukup, sebaiknya nggak usah lah, karena minum obat juga pasti sembuh asalkan teratur minum obat. Jadi karena operasi itu juga kita tahu bahwa kesehatan di Indonesia ya masih ya nggak dioperasi masih hidup, dioperasi takutnya lewat ya. Apalagi T3 T4 tuh letaknya ada di sini ya, di leher. Di leher ini kalian bisa lihat nih bekas potongan, sabetan pisau. Nah, jadi dokter bilang kalau dioperasi pun kemungkinannya kecil sih, karena itu letaknya tepat ya. Kelenjar tiroid ini letaknya ada di belakang leher. Jadi leher itu memang harus dikrek, saudara. Kalau tadi hipo, kita bisa melihat orang-orang yang hipo itu kekurangan. Hipertiroid itu apa? Itu kekurangan kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid. Kalau orang yang kekurangan tuh gondoknya tuh keluar ya. Kita bisa lihat banyak juga orang yang kekurangan jodium itu gondoknya itu keluar gini. Jadi kalau gondok yang keluar itu kan hanya di ringan ya, operasi ringan, tinggal dipotong. Nah, kalau hiper ini letaknya di belakang leher ini. Jadi kalaupun dia gedenya di luar kita nampak segini, kebayang nggak gedenya itu gimana? Nah, itulah yang menekan saluran pernapasan saya, sehingga saya sulit terkadang bernapas. Jantung saya tidak mengalirkan darah dengan benar ke otak. Jadi kondisi itu yang membuat sebenarnya ya kalau bukan tangan Tuhan mati ya. Banyak ya itulah. Mungkin karena juga saya masih muda, jadi masih kuat juga daya tahan tubuh saya. Nah, jadi akhirnya itulah yang membuat jantung saya selalu berdegup dengan kencang, mata saya melotot keluar. Ini melotot keluar, saudara. Gimana melotot ya? Melotot. Ini benar-benar bola mata nih kayak mau lompat aja dia keluar dulu. Itulah yang terjadi. Jadi akhirnya saya nggak jadi operasi karena saya ngeri ngebayanginnya, aduh nggak dioperasi termati. Akhirnya saya pilih meminum obat. 2 tahun lamanya saya teratur minum obat. Masuk tahun ketiga, saya sudah mulai jenuh dan mulai lagi main-main lagi dengan dosa. Padahal sudah mau mati, ya sudah mau mati pun saya tetap tidak lagi memikirkan saya hidup atau enggak. Bayangkan obat yang saya harus konsumsi itu nggak murah. Tahun 2000
2007 itu 500.000 harga obat yang saya harus konsumsi 2 minggu sekali itu mahal buat orang tua saya yang hanya pegawai negeri kedua, dan harus ke ladang lagi loh. Jadi itu pun saya obat tradisional ke dokter spesialis itu harus saya jalani karena orang tua saya pingin saya sembuh. Tapi dari dalam diri saya sudah nggak punya keinginan lagi, no motivation. Karena saya melihat apapun, saya seperti selalu tertuduh. Saya seperti orang yang kayaknya nggak ada gunanya saya hidup. Kayaknya apapun yang saya lakukan salah. Setiap kali saya selalu tertekan. Adik-adik saya pun selalu mengintimidasi saya, membuli saya karena saya nggak mencerminkan seorang kakak. Saya anak paling tua. Saya nggak mencerminkan karakter kakak yang mengayomi, yang nggak. Adik-adik saya benar-benar menganggap saya sampah. Ya, benar. Itu yang saya pikirkan. Saya nggak tahu adik-adik saya melihat dan juga menyaksikan ini atau gimana. Tapi apa yang ada dalam pikiran saya ungkapkan. Saya menganggap manusia yang tidak berguna lagi sama sekali. Jadi nggak ada sedikit pun dalam diri saya sesuatu, nggak ada apapun yang saya dengar membangkitkan semangat saya. Jadi saya hanya bilang, kalau mati aja lah, udah gitu kan. Uang yang dikasih orang tua saya untuk saya pergi berobat, saya hambur-hamburkan. Saya beli baju, saya makan makanan yang lebih enak, saya mau makan pantangan-pantangan saya. Nah, karena saya nggak memikirkan lagi apapun gitu. Sampai tahun 2000, saya sudah membawa penyakit ini 2007, 8, 9, 2006 kalau nggak salah itu ya. Hampir 3 tahun lebih ya. Sampai akhirnya 2000, saya depresi ya. Saya dalam situasi pokoknya itu adalah masa-masa suram, kelam, gelap kehidupan saya. Jadi di situ benar-benar, karena pacaran pun dibilang nggak ada yang mau. Cuman yang mau, pengangguran, nggak punya kerjaan, jelek pula lagi. Aduh, saya kerja di rumah sakit, Mbak, di tempat mama saya tahun 2008 ya. 2008 saya kerja situ sebagai honor yang digaji 3 bulan sekali, gaji 500.000, 3 bulan sekali saya baru terima gaji itu. Jadi di situ pun ya karena udah nggak ada lagi yang mau menerima saya kerja. Saya nggak punya pengetahuan, nggak punya keterampilan. Lulus kuliah juga puji Tuhan, haleluya kalau bisa lulus ya. Nah, jadi benar-benar hidup yang nggak ada, benar-benar nothing ya, benar-benar menyedihkan lah. Jadi ketika saya sudah putus asa dengan kehidupan saya waktu itu, saya nggak pernah kepikiran bahwa saya akan berjumpa dengan suami saya sekarang, bule. Nggak pernah dalam benak saya berpikir untuk punya suami bule. Itu seperti saya begini, pungguk merindukan bulan nih. Nggak pernah. Teman-teman saya itu dulu harus bule, pacarnya bule, udah kemana-mana pergi ya. Tapi saya nggak pernah ada dalam benak saya bahwa saya suatu hari akan punya suami seorang asing gitu ya. Jadi itulah cara Tuhan dalam kehidupan kita merendahnya satu persatu. Saya tinggal di Indrapura, itu dulu belum ada internet. Jadi ketika masuk warnet ke kota saya, kampung kecil saya ya, di situ saya mulai sering ke warnet. Dan itu pun masih setting-settingnya sama cowok-cowok lokal. Tapi cowok-cowok lokal setiap nengok saya langsung kabur. Waktu nengok dari itu, langsung kabur itu. Nggak banget lah pokoknya. Nah jadi akhirnya waktu tahun 2008 akhir itu saya sering ke warnet dan mulai coba-coba cari jodoh-jodoh internasional. Kita iseng-iseng. Sebenarnya itu dimulai dengan keisengan. Kalau dapat ya enggak hanya berpikir kenalan aja lah, pengen punya teman, memperbaiki bahasa Inggris saya yang marsamburetan gitu kan. Jadi kenal-kenalan itu. Tapi akhirnya kontak jodoh, kasih foto yang paling cantik versi saya ya. Ternyata ya itulah, benar ya, orang bule itu memang nggak pernah melihat muka kita ya, wajah. Mereka melihat karakter kita apa segala macam gitu ya. Jadi saya punya kemarin tuh, sebelum saya berkenalan dengan suami saya kenalan dengan cowok Itali. Dia usianya juga hampir 25 tahun lebih tua dari saya. Saya kenal dia sebenarnya udah lama, waktu saya juga masih di Medan ya, tapi hanya begitu-begitu saja. Dia usianya 45. Erna, iya, itu dulu ya. Oh iya dek, bener itu. Nah itu, kamu juga lihat juga dulu. Aduh,
Jadi akhirnya di situ saya coba, ya teman-teman sewarnet itu saksi-saksi yang melihat saya berjumpa dengan suami saya, banyak saksi-saksi teman-teman saya juga dulu. Jadi mereka melihat saya hampir tiap hari nongkrong ke warnet itu sama suami saya chatting, ya saya nggak punya internet di rumah, hanya datang ke dulu mana ada 3G 3G-an gitu, kalau kita mau online ya harus ke warnet ya kan. Nah jadi akhirnya saya pergi ke warnet, setiap hari hampir mama saya juga marah-marah. Jadi akhirnya pertama kenal dengan cowok Italia itu, dia 45 tahun usianya, saya masih 24, ya bisa dibayangkan dia benar-benar baik, pria yang baik juga gitu. Tapi nggak ada komitmen yang saya lihat dari dia gitu. Tapi ya masih namanya nggak tahu lagi mah, dia juga dosen ya di Universitas Frobo, benar-benar ya. Wah, itulah salah satu. Nah disitulah akhirnya, itu nggak perlu diceritakan, tapi itu sebelum saya kenal dengan suami saya kenal dengan dia. Jadi ketika saya mulai ikut kontak jodoh internasional itu iseng-isengnya situ ya, banyak lah ya gitu yang datang. Nah situ saya jumpa dengan suami saya. Kayaknya kalau nggak salah saya yang duluan kirim pesan ke dia. Nah akhirnya dia balas, akhirnya kenal, say hello ini segala macam gitu. Dia respon dengan baik, wah baik-baik, cakep juga, oke. Akhirnya kita berlanjut ke Yahoo karena dia pingin lihat saya juga pingin lihat. Waktu pertamanya ganteng Bo. Jadi kan waktu dia lihat saya, mungkin aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran. Tapi yang jelas dia bilang sih dia fall in love waktu pertama kali lihat gitu. Walau hati ampun lah, saya ditolak sama cowok Indonesia. Akhirnya sejak saat itu kita komunikasi dengan intens. Akhirnya setahun komunikasi. Akhirnya di situ saya mulai berani bilang ke orang tua saya, Mam saya menjalin hubungan nih. Itu pun tetap saya diintimidasi saudara. Semua orang-orang yang saya katakan bahwa saya punya pacar bule, bilangin suami saya yang sekarang, siapa yang mau sama kau? Kok jelek gitu lagi, ya ampun, ngaca, tong kosong nyaring bunyinya, waratata pungguk merindukan bulan. Itu kata-kata yang saya dengar dulu. Jadi saya tetap maju terus. Saya lihat suami saya juga serius ya. Sebenarnya banyak sih, itu nggak perlu saya ceritakan bagaimana suka duka yang kita alami. Dan waktu masuk tahun kedua kita berpacaran juga, dia juga mulai menolong saya dalam keuangan, karena saya jujur. Saya memang lucunya jujur pula apa adanya. Saya jujur bilang saya sakit. Ini nih, saya sakit nih. Kamu lihat ini leher saya bengkak nih. Nah, kamu lihat ini mata saya. Saya sebenarnya sakit. Saya bilang tuh, oh nggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah sampai di sini, nanti kita ke dokter, kita operasi. Rumah sakit di sini bagus. Nah, itu suami saya dulu ya. Dia nggak benar-benar. Nah, jadi dia kirim saya sekian ratus euro setiap bulan. Karena saya bilang, saya nggak punya uang lagi pergi ke internet. Karena jujur, bayangkan orang tua saya boro-boro, saya pergi ke warnet aja direpetin. Nah, jadi saya bilang, saya memang kerja di rumah sakit, tapi saya gajian 3 bulan sekali dan 500.000 doang. Itu 500.000 itu kalau di euro kan berapa ya? 35 euro ya, atau 40 euro. Dulu masih 13.500 1 euro. Jadi gitu deh ya. Ya. Nah jadi akhirnya waktu dia mulai, akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa, saya akan kirim untuk kebutuhanmu. Jadi bisa dibayangkan waktu itu ya saya termasuk mewah lah ya, dapat kiriman dari pacar saya. Di situ orang tua saya dan teman-teman udah mulai melihat kayaknya cowok ini serius sama nih anak, karena udah mulai ngirim-ngirim euro kan gitu kan. Ya jadi dia kirim setiap bulan. Saya bahkan sampai bisa juga ambil sepeda motor untuk kendaraan saya. Pokoknya dibanding dengan teman-teman saya yang honorer waktu itu ya, saya termasuk mewah. Kenapa? Ya dia gajian 3 bulan sekali, Bu. Kalau saya udah dapat kiriman tiap bulan plus dapat gaji kan double-double. Dan uang itu ya beli sesuatu kebutuhan saya nggak mau. Iya deh, belum itu belum operasi. Kakak dulu selalu pakai shawl karena kakak malu dengan leher kakak yang bengkak keluar. Dia kayak tonjolan gitu tuh dulu, jadi agak-agak malu gitu kan, minderan ya. Jadi itulah dulu. Bukan saya, kakak dioperasinya di Jerman dulu, masih sakit, udah mau mati malah ya. Dan jadi akhirnya pendek cerita, tahun 2009 akhir suami saya memutuskan datang ke Indonesia dan melamar saya.
Dan di situ semua keluarga shock, satu gereja shock, semua gereja shock karena persiapannya cuma 1 minggu. Dia cuma liburnya 10 hari. Jadi suami saya langsung kirim dari Jerman ke saya sekian ribu euro untuk persiapan pernikahan. Pendeta juga yang udah ada. Saya mencetak undangan dan semua dipersiapkan sebelum suami saya nongol. Berapa banyak sebenarnya kejadian yang kayak gitu, ditipu nggak datang cowoknya. Nah, Tuhan Yesus baik ya, suami saya datang sendiri, akhirnya kita melangsungkan pernikahan, kita diberkati di gereja. Dan setahun kemudian saya di Jakarta, akhirnya ketika dia pulang balik ke negaranya, saya harus ke Jakarta menyiapkan dokumen, les bahasa Jerman dan lain sebagainya. Dan juga akhir setahun kemudian saya berangkat ke Jerman. Jadi bisa dibayangkan 2007, 8, 9, 10 saya bawa penyakit saya 4 tahun, nggak lagi diobati. Saya nggak lagi minum obat-obat, saya buang. Uangnya saya hambur-hamburkan. Mama saya nggak tahu, akhirnya suatu hari dia lihat obat menumpuk. Saya dimarah ya habis-habisan. Habis saya dimarahi, dimaki, pupak juga termasuk. Mati aja kau kalau kayak rotot. Habislah semua ya. Karena kalau kau aja nggak sayang nyawamu, macam mana pula rotot. Habislah ya kata-kata. Akhirnya saya sampai ke Jerman 2010 akhir. Di situ suami saya langsung cepat mengurus dokumen-dokumen saya ke Standesamt, catatan sipil untuk melegalkan pernikahan kita supaya pernikahan kita diakui di Indonesia dan di Jerman juga ya. Nah jadi akhirnya di situ dia langsung menyiapkan semua proses operasi dan lain sebagainya ke dokter, karena saya kan masih punya visa Schengen 3 bulan, jadi belum bisa diproses lah gitu. Setelah menikah baru saya bisa Austrian Health saya dapat keluar, baru saya bisa masuk operasi dan dapat asuransi suami dan lain sebagainya. Tahu kalian apa yang dokter katakan waktu yang pertama kali? Dokter waktu melihat hasilnya dan melihat cek darah saya, dokter bilang gini, kok kamu masih hidup ya? Dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa dok? Waduh, dokter bilang, kamu hidup ini mujizat loh, katanya gitu. Biasanya pasien seperti kamu ini udah sekarat, sudah terbaring di rumah sakit karena gila banget ini T3 tempat di darahmu ini. Ini udah di ambang batas normal. Dokter bilang kepada saya obat itu tidak lagi menolong saya. Kalau saya ngotot terus mau mulai lagi obat yang baru, dokter memvonis umur saya itu tinggal 2 tahun lagi. Dokter di Jerman ini memvonis hidup saya hanya tinggal 2 tahun lagi kalau saya tetap continue obat. Karena hormon itu sudah membabi buta menyebar ke seluruh darah saya sehingga akan menjadi cancer. Kalau dioperasi ditinggal itu akan jadi cancer. Karena udah tumor ya, itu kan termasuk tumor ringan sebenarnya. Tapi akan menjadi cancer karena sudah menyebar ke seluruh darah saya kemana-mana. Dan saya nggak merasakan sama sekali karena saya suka cita banget. Aduh kawin udah sampai di Jerman semana nih. Saya nggak tahu ternyata ada horor banget yang menanti di belakang saya. Yang nggak ada, yang dokter di Indonesia nggak ada bilang ya. Karena saya memang udah total stop berobat. Karena saya pikir saya baik-baik saja dan ternyata saya tidak baik-baik saja. 2 tahun, dokter memvonis umur saya 2 tahun waktu itu. Dan itu udah nggak bisa karena itu akan menyebar dengan sangat ganasnya ya. Udah benar-benar gimana dibilangnya, udah benar-benar merambat ke sana kemari ya. Jadi obat tidak lagi menyelamatkan saya. 2 tahun usia saya divonis, saya hanya punya waktu hidup di dunia 2 tahun lagi. Kalau saya memilih kemoterapi, pilihannya kemoterapi, dan itu pun dokter bilang tidak menjamin. Banyak orang-orang yang gagal di tengah jalan saat kemoterapi. Karena kemoterapi justru banyak membunuh pasien-pasien kalau mereka tidak punya motivasi hidup yang kuat atau tubuh mereka tidak mampu menahan. Karena kemo kita tahu ya, kalau kalian pernah ada menjalani juga situasi sakit penyakit ini, ya sel-sel kita yang bagus pun dimatikan. Jadi banyak kita lihat orang-orang yang mati di tengah perjalanan, nggak sanggup campen berjuang lagi ya karena sakit sekali. Dan suami saya langsung bilang enggak jangan kemo gitu. Kalau di kemo pun kalau saya takutnya lebih pendek lagi umur saya, nggak sampai 2 tahun.
Dan pilihan yang ketiga, dokter kasih saya pilihan seperti buah simalakama. Udah gak ada lagi pilihan yang bagus untuk saya waktu itu. Gak ada lagi yang bagus. Pilihan saya makan obat tinggal 2 tahun lagi, di kemo, atau semua hormon di dalam tubuh saya diambil, diangkat. Gak ada lagi satu itu gak boleh lagi ada disisakan hormon tiroid ini di dalam tubuh saya. Gak boleh. Jadi bisa dibayangkan, dokter bilang, kalaupun operasi ini berhasil, kamu tetap harus minum obat seumur hidupmu. Seumur hidup saya harus terus mengkonsumsi L-tiroxin untuk menolong saya memproduksi hormon. Karena tubuh saya sudah tidak lagi memproduksi hormon tiroid. Jadi akhirnya tahun 2010 saya dioperasi, dan saya bilang sama dokter, dok, apa ini efek sampingnya kalau saya dioperasi, dok? Sebenarnya nggak usah, ini profesor ya, yang berbicara kepada saya ini profesor, bukan dokter-dokter abal-abal. Langsung profesor yang sudah bekerja di rumah sakit 30 tahun lamanya, yang terus-menerus mengoperasi pasien yang seperti saya. Jadi dia bilang ke saya, ibu nggak usah khawatir, katanya gitu. Saya mengoperasi pasien seperti ibu, 30 pasien saya operasi seperti ibu setiap hari. Dan operasi ini sebenarnya operasi ringan. Saya dioperasi sekarang, sebenarnya besok boleh pulang, lusa. 2 hari cuman saya di rumah sakit karena ringan, nggak berbahaya. Dia ngoperasi seperti saya 30 pasien sehari. Dia sudah di rumah sakit itu 30 tahun bekerja. Jadi saya bilang, efek sampingnya apa, dok? Kalau enggak pita suara ibu yang agak sedikit goyang-goyang atau gimana, ya pendarahan, bu. Cuman itu aja. Dia bilang, waduh dok, aduh, saya hobi nyanyi nih, dok. Cuman nih. Biarpun suara hancur ya kan, tetap hobi nyanyi. Saya paling pusing memikirkan kalau suara saya rusak atau hilang atau cuman. Nah, itu pikiran saya pita suara. Saya nggak memikirkan yang option yang kedua, pendarahan. Kadang lebih ngeri pendarahan ya kan. Nah, jadi dokter bilang, jangan khawatir, bu. Kalaupun terjadi 2 komplikasi ini, 1:1000, bu. Oke, dok, 1:1000. Jadi saya kan, oke lah kalau kayak gitu, berarti jarang, berarti bagus kan gitu. Akhirnya masuk saya ke meja operasi. Jam 12 saya masuk ruang operasi. Di situ saya ingat berdoa, saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau mati, Tuhan tolong saya gitu kan. Tetap di meja operasi, benar-benar friendly sekali timnya juga, ngajak saya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mereka membuat saya setenang mungkin, serileks mungkin, karena mereka lihat saya memang takut. Saya takut sekali operasi. Akhirnya, oke, bu ya, gini-begini, dengan iya dia masukkan obat bius, akhirnya saya pingsan. Nah, jam 12 saya masuk ruang operasi, saudara. Saya bangun dari obat bius jam 3 sore. Waktu bangun, perawat langsung nyuruh saya jalan. Saya bawa kantong darah kanan kiri, entah cairan apa yang sebelah kanan dan kiri darah. Ini kan ditutup ya, dibawa-bawa jalan. Saya jalan, sakit kali lah, bayangkan lah, baru operasi loh jam 12. Disuruh bangun, suruh jalan di sini gitu. Supaya, kenapa? Saraf-saraf kita yang sudah putus tadi, dia mulai lagi, bekerja keras untuk menyambung lagi ya. Semakin kita memaksa, jadi semakin saraf itu cepat sembuhnya. Itu kenapa juga di sini orang operasi sesar juga harus belajar, hari kedua harus belajar jalan lagi supaya jangan lama kali sakitnya ya. Jadi akhirnya saya sama suami saya dengan kantong darah ya jalan ditopang itu ya. Jam 3 saya bangun, jam 4 saya dibawa jalan sama suami untuk keliling rumah sakit, rileks supaya akhirnya sore hari saya sempat juga nelpon orang tua saya, Mam, aku udah selesai operasi berjalan baik, puji Tuhan nakku. Semua akhirnya senang di sana kan. Dan akhirnya kita jam 8 malam. Nah, disitulah iblis mencobai saya lagi. Saya ada di ruang kamar. Saya dengan seorang wanita, dia udah tua, dia kalau nggak salah juga kena kanker ya. Dia juga baru operasi, kankernya parah lah. Saya nggak tahu dia masih hidup hari ini atau tidak. Pada saat itu dia memang benar-benar parah. Dan saya juga belum di dalam Kristus, jadi saya nggak mungkin menginjil kan. Jadi akhirnya kita ada satu perawat yang benar-benar rasis sebenarnya, rasis. Nah itulah iblis itu mencobai saya, memang mau saya mati, saudara. Jadi
perlakuan perawat ini ke pasien yang Jerman ini beda sekali dengan perlakuannya kepada saya. Perlakuannya kepada saya benar-benar ketus gitu loh, ketus yang kayak iya ini obatnya, oke, kayak gini, oh kamu harus kayak gini. Tapi kalau yang ke pasien satu lagi tuh ya kan, oke, Frau ini gimana, udah sembuh belum, gimana ininya, apa kurangnya, gimana, di mana yang sakit. Lah saya gimana, wah pokoknya beda nih perawat, haleluya ya. Nah jadi benar-benar saya kok kurang aja apa nih karena gitu, saya nggak tahu bahasa Jerman ya, saya masih bahasa Inggris di situ. Jadi akhirnya dia dia bukan belum marah-marah. Nah disitulah akhirnya ketika saya mulai kepikiran, dan ini dia poinnya. Di saat kita mulai berpikiran yang jahat, jelek, atau sedih, depresi, itu sakit penyakit tuh di situ datangnya. Nah jadi akhirnya waktu suami saya pulang, saya udah mulai ada merasa tekanan di leher saya. Tekanan di leher saya melihat sikap perawat ini gak adil. Ketidakadilan yang saya rasakan membuat saya marah. Waktu saya marah, darah mulai mengucur di dalam leher saya, ya. Jadi akhirnya saya pencet bel. Saya bilang kalau saya kok agak-agak sulit bernapas. Dia bilang, ya karena kamu tadi begini begitu. Oke, dia ambil obat penghilang rasa sakit. Dia belikan saya obat penghilang rasa sakit. Padahal sedikit pun saya nggak ada ngerasa sakit. Saya hanya merasa saat itu kok saya sulit bernafas. Nah, akhirnya dia kasih obat penghilang rasa sakit, saya minum. Akhirnya pergi lagi. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang menyebar pelan di sekitar leher saya. Saya pencet lagi bel. Nurse, kok ini saya nggak kok semakin keras ya leher saya bilang begitu. Jadi dia, oh itu karena begini begitu. Akhirnya terus saya mulai mengeras, kok saya mulai begitu menarik napas. Nah, akhirnya perawi yang di sebelah saya bilang, Frau Starklav, udah tenang aja. Gimana saya bisa tenang? How can I calm down? I cannot take my breath. Saya bilang begitu. Aku nggak bisa bernapas ini. Saya bilang begitu. Akhirnya saya pencet lagi belnya. Akhirnya dia marah. Perawat itu marah kepada saya karena saya pencet terus belnya. Saya cuma bilang saya nggak bisa bernapas. Kenapa? Macam mana nih? Akhirnya dia bilang ke saya, ya itu karena kamu tadi nggak jalan, katanya. Loh, saya jalan. Saya bawa kantong darah saya baru operasi. Saya tadi keluar jam 4. Saya bawa dengan, iya, saya lihat kamu jalan. Tapi seperti ini. Dia praktekkan jalan saya seperti robot. Semakin saya marah, darah semakin mulai mengalir banyak di leher saya. Jadi saya bilang, bagaimana mungkin saya bisa berjalan seperti orang normal? Saya baru bangun, saya bawa kantong darah saya baru operasi. Saya bilang gitu. Itu makanya kamu istirahat, tenangkan dirimu, diam, tidur aja kan itu. Saya akhirnya makin sudah saya berhenti. Waduh, sudah nggak iya nih. Saya pencet lagi, dia benar-benar marah, saudara. Ya, saya bisa rasakan kalau kalian yang perawat pada situasi seperti itu, dan tolonglah belajar ya. Ada saat situasi memang pasien itu dalam keadaan darurat, bukan karena manja. Nah, ini yang saya alami. Saya tidak bisa bernapas lagi saat itu. Saya sudah mulai bernapas. Sudah seperti itu. Karena sudah tertutup saluran pernapasan saya dengan darah yang baru bekas operasi tadi. Baru dioperasi jam 12, ya. Jadi, saya pencet. Dan saya di situ marah. Saya tidak mau berbicara dengan kamu. Saya bilang begitu. I want to talk with the doctor and please call the doctor now. Saya bilang begitu. Dia hentakkan kakinya. Aduh, darah Yesus. Aduh, kalau perawat please deh jangan begitu. Dia hentakkan kakinya. Dia langsung pergi meninggalkan saya dan memanggil dokter. Perahu yang di sebelah saya juga sudah mulai panik ya melihat saya, karena saya sudah mulai seperti itu bernapasnya. Karena kayak sepertinya bekas operasi tadi kayak mau terlempar aja, kayak udah mau tercampak. Karena udah benar-benar kayak gembungnya itu udah nggak tahu gimana ya. Karena darah tadi sudah kayak mau koyak lagi tuh loh. Nah, itulah kenapa akhirnya, sebelum sampai situ. Akhirnya dokter datang dan melihat saya. Ada apa, Frau Starklav? Dok, saya nggak bisa bernafas, saya bilang gitu kan, saya nggak bisa bernafas, leher saya ini sepertinya keras sekali, saya bilang begitu. Dia melihat saya dan dia bilang, oh my god, oh meine Güte, dia bilang gitu, kamu pendarahan. Dia langsung memarahi perawat di depan saya. Kenapa kamu tidak tahu? Kalau saya tidak tahu ya bahasa Jerman soalnya mereka, tapi saya tahu perawat itu tertunduk gitu, dia diam begitu. Panggil sekarang unit operasi, Frau ini harus dioperasi malam ini juga. Jam 12 saya baru dioperasi.
di koya jam 10-11 malam. Bayangkan itu, dari jam 8 malam saya sudah komplain tentang keadaan saya, tapi dia nggak alert. Perawat ini tidak alert. Dan saya sekarang tahu bahwa dia dipakai iblis untuk mencelakai saya, saudara. Untuk mencelakai nyawa saya, untuk membunuh saya, mematikan saya. Praise the Lord, saya selamat. Dia menahan saya untuk tetap saya menderita sebanyak mungkin. Saya benar-benar menderita saat itu. Saya menderita, saya tidak bisa bernapas, darah dalam otak sudah mulai sedikit mengalir kecil. Kenapa? Karena pernapasan saya sudah terganggu, darah sudah mulai menyebar ke leher saya saat itu. Dan dokter benar-benar, waktu dokter melihat saya, dia tanggap, dia alert, dia langsung panggil malam itu juga operasi tim untuk mengoperasi saya malam itu juga, untuk membuka dan mengeluarkan darah itu dari leher saya. Jadi waktu itu apa yang saya rasakan, saya benar-benar lemah, dan saat itu saya dipasangkan oksigen untuk membantu saya bernafas. Dan saya bilang sama dokter, "Dok, saya nggak mau mati." Saya bilang, "Apa saya mati malam ini?" Dokter bilang, enggak, kamu hidup, berdoa." Saya nggak tahu tuh dokter ateis atau gimana, dia suruh saya berdoa. Dan saya bilang berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya nggak mau mati." Itu kata yang saya bilang sama Tuhan sebelum saya dipingsankan lagi dengan obat bius. Jadi akhirnya waktu saya dioperasi lagi, praise the Lord, saya bangun pagi-pagi, saya menemukan diri saya ada di ruang ICU dengan berbagai-bagai kabel-kabel di seluruh tubuh saya ya. Dan saya benar-benar saat itu selama 2 hari ditopang oleh peralatan-peralatan itu. Tuhan itu luar biasa banget, bener loh. Kalau dokter itu bilang 1:1000, saudara. Iblis berusaha membunuh saya saat itu juga, sehingga sayalah 1 di antara 1000 yang membuat rumah sakit itu gempar. Profesor yang menjanjikan saya baik-baik saja, ternyata saya nggak baik-baik saja. Itu membuat mereka menahan saya hampir seminggu lebih di rumah sakit, tidak mengizinkan saya pulang sampai saya total benar-benar sehat. Karena itu konyol banget, ini operasi yang ringan loh, kok bisa sampai dia merasa malu gitu loh, yang sudah menjanjikan itu kepada saya. Tapi memang inilah yang terjadi. Dia menjanjikan saya bahwa saya baik-baik saja, tapi janji Tuhan itu yang luar biasa, saudara. Janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak mengecewakan. Ya, sekarang saya baru menyadari, dulu saya tidak menyadarinya ya. Jadi itulah kenapa hasil operasi saya ini, bisa kalian lihat ya, jelek banget. Biasanya kalau operasi yang tiroid itu cuman dia hanya seperti sayatan kecil, disengaja dibuat di leher juga supaya nggak kelihatan. Jadi saya ini kan kelihatan ini koyaknya nih. Kenapa ya? Karena 2 kali koyak. Pagi baru dikoyak, malam dikoyak lagi. Macam mana mungkin bisa hasilnya cantik dan mulus? It's impossible ya. Jadi itulah, ini justru saya bilang sekarang, ini sebagai tanda dalam diri saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Ini yang membuat saya nggak lagi bisa sombong, nggak bisa lagi yang namanya nggak mengucap syukur sama Tuhan. 3 kali Tuhan menjaga nyawa saya. Jika saya lihat hari ini, saya boleh mengalami Tuhan, itu juga karena kasih karunia ya. Jadi terakhir sebelum saya menyudahi kesaksian saya hari ini, saya akan lanjut. Saya terpanggil untuk terus berbagi kesaksian dan apa yang saya alami saat hari ini. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya saat hari ini. Jadi naik step lagi untuk memberitakan apa yang Tuhan mau diberitakan yang baik, supaya kita semua juga boleh mengalami Tuhan. Kalau saya boleh mengalaminya, saudara, kalian juga bisa mengalaminya. Nah, jadi yang terakhir, bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan? Kenapa saya bisa, pertobatan saya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pertobatan saya ketika tahun 2000, kalian sudah mendengar tadi ya bagaimana kehidupan saya sehari-hari waktu saya di luar Kristus. Dan kita lanjut lagi ke tahun 2010 waktu saya hidup dalam game ya, game permainan game itu tadi, dan juga 2015 di situ saya tahu saya hamil bulan 4 saya, waktu adik saya Neta datang ke Jerman, dia orang yang pertama, saya belum tes loh, tapi di situ saya sudah bulan 2 2015 ada kejenuhan yang luar biasa terhadap game online yang saya mainkan itu. Sekarang kenapa saya jenuh, saudara?
Saya sudah ada pada level yang paling tinggi, kalau bisa dibilang paling kaya, paling tajir. Saya punya grup-grup yang membawahi anak-anak muda di seluruh dunia. Banyak dari UK juga loh, Kak Eta. Banyak dari UK orang-orang yang main World of Warcraft, dari Amerika, Jerman. Jadi saya yang mengepalai mereka semua kalau kita sedang mengadakan raid, pertempuran dalam game itu. Nah, jadi saya punya account itu udah sampai 300k. Dan itu account itu kalau dijual di eBay harganya itu sampai 1000 euro. Harga account saya kalau dijual di eBay 1000 euro. Karena saya punya level yang paling tinggi dan juga pakaian-pakaian perang itu yang paling kalau mungkin kalau dijelaskan kalian mungkin bingung ya, tapi account saya itu sangat mahal kalau saya jual waktu itu. Jadi di situ saya udah mulai enek, jijik, entah kemana lah, pokoknya itulah mungkin perasaan dan rasa yang Tuhan taruh di hati saya sebelum saya mengalami perjumpaan supernatural dengan Tuhan. Ya, Tuhan mulai membuat saya membenci apa yang paling saya suka. Saya paling suka main game itu, tapi mulai kayaknya kalau main game itu udah mulai kok jijik kali, enak kali, udahlah matikan lah gitu. Kalau nggak biasanya kan berjam-jam saya duduk di komputer. Nah itu udah mulai jijik, setiap mulai udah matikan gitu ya. Jadi terima kasih Dek Erna ya, kiranya kalian juga diberkati semuanya. Jadi akhirnya saya tahun 2000 bukan tahun lagi, bulan 2 saya udah mulai enak, udah mulai jijik, bulan 3 juga ada gitu. Nah, bulan 4 adik situ saya belum mengalami Tuhan di situ, belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi sudah mulai seperti mengalami sesuatu yang ada pertempuran dalam batin saya, seperti ada pertempuran yang luar biasa dalam batin saya. Dan tapi saya belum mengerti sampai di situ. Akhirnya bulan 4 adik saya Neta datang ke Jerman, saya jemput dia di bandara Frankfurt. Dia melihat, justru dia yang melihat saya pertama kali, "Kak, kayaknya kamu hamil lah," dia bilang gitu. Nah di situ saya juga, bahkan saya nggak tahu kalau saya sedang hamil pada saat itu, hamil muda. Ya, jadi flashback dulu sebelum kehamilan hamil yang sekarang ya. Tahun 2013 itu saya pernah keguguran. Saya kehilangan bayi saya, kandungan saya gugur di usia masuk ke 3 bulan. Di situ saya juga depresi berat tahun 2013. Tapi justru di situ saya memang lagi gamer sejatinya, saudara. Saya benar-benar yang paling Jadi sekarang juga saya mulai berpikir, kenapa Tuhan ambil lagi bayi saya ya? Kalau dulu saya punya anak, mungkin saya bisa abaikan, mungkin saya bisa main game WoW berjam-jam tanpa mempedulikan bayi saya menangis, saudara. Tapi di situ Tuhan lebih sayang sama anak saya, karena Tuhan tahu saya belum mampu jadi ibu waktu itu. Kalau saya jadi ibu, mungkin ibu yang kurang ajar. Jadi Tuhan ambil bayi saya, kandungan saya gugur di bulan yang ketiga. Nah, dan ini yang kehamilan kedua. Sebenarnya Bella itu anak kedua ya, kehamilan saya yang kedua. Jadi yang kedua, waktu Neta akhirnya saya tahu hamil, waktu yang benar kita cek, akhirnya praise the Lord ya, saya benar hamil, memasuki minggu yang ketiga juga gitu. Masuk ke 3 bulannya, 3 bulan gitu. Jadi waktu adik saya pulang dan suami saya kerja, saya ingat persis itu bulan 5 awal 2015 di situ siang hari, waktu suami saya bekerja, saya selalu memang sendirian di rumah karena saya dan suami doang kan di rumah. Siang itu tadi saya sudah bilang bahwa sebelumnya ada selalu pertempuran dalam batin saya ya. Ada sesuatu yang membuat saya mulai jijik dengan kebiasaan-kebiasaan saya, mulai seperti setiap waktu, seperti ketika saya membuka Facebook gitu kan, ada seseorang yang memposting tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Saya justru mengabaikan, apaan sih, udah 2000 tahun yang lalu kali orang bilang Tuhan mau datang, kok nggak datang-datang. Nah, tapi ada dalam batin saya bergolak gitu. Jiwa saya kayaknya mulai tergoncang. Tapi saya tetap tidak tahu dan mengerti apa ini, apa yang sedang terjadi kan gitu kan. Jadi akhirnya 2000 tahun hari itu ketika saya sedang ada di ruang tamu, saya sedang juga main game, saya rasa tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang tidak biasa. Saya mengalami sesuatu
Dimana tiba-tiba ruangan tempat saya berada waktu itu sangat-sangat kudus, dan saya mengalami sesuatu dalam hati saya, sukacita, damai, sejahtera yang tidak pernah saya dapat dan peroleh dari manapun dan apapun. Kenapa saya bilang begitu ya? Kalau bisa dibilang, justru Tuhan menangkap saya pada saat situasi kehidupan saya baik-baik saja. Banyak orang yang mengalami Tuhan, mencari Tuhan, waktu sedang sakit, sedang kesusahan, proses finansial yang sulit, atau sedang dalam keadaan sulit. Tapi saya justru tidak. Saya punya suami yang baik, yang memenuhi kebutuhan saya punya semuanya, saya punya barang-barang mewah yang sekarang saya kalau lihat di lemari malunya minta ampun ya kan, aduh, kok bisa lah saya beli dulu itu ya, pokoknya menjijikkan lah. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu dulu suatu kesenangan saya rasakan ya, saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah. Tapi itu tidak pernah membuat hati saya senang, hati saya sukacita. Setiap kali saya melihat teman saya punya sesuatu, aku juga harus punya. Saya juga harus punya. Dan saya memaksa suami saya untuk membeli seperti yang teman saya punya. Saya membuat dia marah, menangis, tidak peduli. Saya sudah mengancam bercerai, jahat sekali lah saya dulu, saudara. Nah, itulah ya. Jadi ternyata ketika saya memiliki sesuatu yang orang lain punya dan saya akhirnya punya, tetap nggak ada sukacita, tetap ada kekhawatiran, tetap ada dalam hati saya ini rasa yang tidak pernah puas, begitu ya. Tapi perasaan dan situasi yang saya alami waktu siang hari itu, siang menjelang sore itu luar biasa. Seperti ada kepuasan, ada sesuatu yang saya nggak bisa ungkapkan, tapi hati saya benar-benar dipenuhi oleh sesuatu seperti saya tidak ada di bumi saat itu. Seperti tidak ada di bumi. Jadi artinya gimana ya? Mungkin ringannya bilangnya, perasaan hati saya itu benar-benar dipenuhi oleh sukacita lah ya, nggak bisa dibayangkan dengan apapun juga. Jadi pada saat saya mengalami itu, tiba-tiba kembali saya mendengar suara yang saya dengar tahun 2005 waktu kecelakaan pesawat Mandala Airlines yang saya diselamatkan Tuhan. Dan suara itu begitu lembut, begitu luar biasa, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, menimbulkan damai sejahtera dan damai sukacita yang luar biasa. Dan suara itu ngomong apa coba? Pada saat itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dan saya mendengar suara yang audible di telinga saya mengatakan, aku mengasihimu anakku. Aku mengasihimu. Di situ hati saya mulai kayak melting, benar-benar. Terus aku bilang, siapa kamu? Gitu kan, kamu siapa? Aku mengasihimu. Aku memilihmu dari sejak mula-mula. Hari ini aku mau masuk ke dalam hatimu. Ini gimana kalian dengar saya sekarang ngomong ya? Inilah suara yang persis saya dengar dan terus ingat sampai hari ini. Ketika Tuhan berbicara pada saya waktu itu, aku mengasihimu. Kalau kamu buka hatimu hari ini anakku, aku mau masuk. Aku mau masuk. Dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu tidak akan pernah sama lagi. Siapkan hatimu dan dirimu, sebab aku akan datang segera. Pada saat itu, apa yang terjadi? Saya benar-benar menjerit, menangis, saya berlutut di lantai, saya angkat tangan saya tinggi-tinggi. Tuhan, ini aku. Ya Tuhan, masuk. Ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku berdosa, ampuni. Papa, ini aku. Ampuni aku Tuhan. Saya benar-benar menangis, menjerit waktu itu. Dan saya merasakan seperti ada aliran listrik yang mengalir masuk ke jari-jari saya waktu saya angkat tangan saya tinggi-tinggi waktu itu.
Dan sampai hari ini, apa yang Tuhan janjikan pada saya, Tuhan terus melakukan pekerjaannya waktu saya welcome dia masuk dalam hati saya. Saya bukan hamba Tuhan lulusan teologi manapun saya bersaksi tentang apa yang saya alami. Betapa banyak, saya percaya kalian juga punya kesaksian, tapi mulut kita terkatup, kita malu menyaksikan bersaksi. Tapi inilah waktunya, sebab Tuhan Yesus mau datang. Tuhan bilang, aku mau datang segera. Dan ketika kehidupan rohani saya tidak lagi mengalami jatuh terlalu jauh. Saya mau bangun terus. Saya mau terus bangun hubungan sama Tuhan. Dan sampai hari ini, saya tetap terus mau punya hubungan sama Tuhan. Saya menganggap dia Bapa saya. Dan saya anaknya. Saya tahu saya adalah anaknya. Saya rasakan itu. Dan ini memasuki tahun ke-6 perjalanan saya dengan Tuhan. Saya tidak lagi mau menoleh ke belakang. Saudara. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita selesai ada di bumi ini. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Katakan, hidup ini inilah kesempatan kita untuk terus. Bukan kita melakukan yang baik benar, tapi yang Tuhan mau adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, kehidupan kita sehari-hari. Ikut Tuhan itu juga nggak ribet, nggak perlu munafik aja lah, jangan munafik. Justru ya, waktu kita sedang lemah, kita sedang sulit, kita sedang dalam persoalan yang besar dan kita jatuh kembali ke dalam dosa, bukan karena kemauan kita lagi, tapi ya karena kita masih manusia daging. Tapi yang perlu setiap hari bertobat, komunikasi dengan Tuhan yang baik. Karena saya seorang Kristen, saya lahir Kristen, tapi gereja tidak pernah membuat saya memiliki apa itu arti memiliki hubungan dengan Kristus. Harus mengalaminya, bukan harus menunggu sampai kejadian supernatural terjadi dalam hidupmu. Kalau kalian hari ini dengar kesaksian ini, juga Tuhan berbicara pada kalian semua juga. Tuhan juga berbicara pada kalian dan mau juga bangun hubungan dengan kalian juga. Ya, kalau kalian juga pernah mengalami yang namanya lewat dari kematian, melalui lembah kekelaman. Kalau kita hidup saat hari ini, coba lihat. Kalau aku hidup hari ini tuh, wah ya, kenapa? Ya karena Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang mau Tuhan genapi dalam hidupmu, dalam hidupku juga. Jadi, jangan lagi main-main. Kita melihat situasi zaman hari ini. Ya, nggak ada yang, dunia ini nggak akan mungkin. Dunia ini nggak akan semakin menjadi makin baik. Justru worse. Dunia ini akan sedang menuju pada kehancurannya. Apa kabar baik? Kalau kita bikin persentase 100%, berapa persen kabar baik yang kita dengar tentang dunia ini daripada kabar buruknya, saudara? Kalau kita mendengar berita-berita yang ada bikin hati kita kecut, cup. Perang ketiga yang akan pecah, ini akan segera pecah. Perang ketiga ini akan segera terjadi. Melihat, kita dengar perang dagang yang terjadi China dan Amerika, bagaimana juga semua bangsa-bangsa sedang mempersiapkan program nuklirnya masing-masing. Ya, virus corona yang sedang ada saat hari ini. Kalau kita dekat firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, kita nggak takut karena ini memang harus terjadi. Skenarionya seperti apapun itu harus terjadi. Firman Tuhan pasti tergenapi. Ya. Tulah ini namanya. Kalau kita bisa melihat corona mengglobal ya, sudah kesana kemari, pemusnahan sepertiga makhluk di bumi. Itu berbicara tentang ya inilah yang terjadi. Kebakaran hutan yang ada di Australia. Virus corona, apalagi sekarang Ebola di Afrika. Yang baru-baru ini di mana? Di Afrika ya? Saya lupa. Tapi ada sesuatu lagi yang terjadi. Ya, pada saat gereja Tuhan dianiaya ya, Tuhan bukan membalaskan itu, bukan maksud dan tujuan Tuhan untuk membinasakan kita. Justru Tuhan mau supaya kita melihat dan bertobat. Pertobatan kita lah yang Tuhan mau.
Ketobatan kita bukan bukan kebaikan kita segala macam yang kita lakukan, tapi dosa kita tetap jalan terus, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jujur ya, kalau berapa banyak orang hari ini bunuh diri? Banyak. Orang bisa bunuh diri aja karena dengar berita gini, langsung bunuh diri. Langsung mereka pikir bunuh diri itu jalan keluar. Berapa banyak orang depresi, gila. Karena mereka nggak mampu lagi meresponi dengan baik apa yang mereka lihat, mereka dengar. Sehingga banyak yang diantara gila, bunuh diri, dan mati hanya karena mendengar desas-desus ini semua. Ya, jangan takut. Jangan takut. Saya nggak pernah takut tentang apapun yang terjadi. Kalaupun itu terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan pasti punya maksud dan rencana dalam kehidupan saya. Bukan saya juga nggak mengalami yang namanya kesusahan atau persoalan pergumulan. Saya punya. Tapi saya selalu bilang, Tuhanku tuh jauh lebih besar daripada masalah. Permasalahanku kau tuh ada di bawah telapak kakiku. Seperti aku saat hari menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91 itu. Seperti itulah kau masalahku. Masalahku, kau nggak bisa membuat aku jauh dari Tuhanku. Masalahku, kau kecil. Saya selalu menantang masalah. Banyak persoalan. Saya nggak bilang bahwa selama saya di dalam Tuhan semuanya baik-baik saja. Tidak. Saya bergumul dalam banyak hal. Bergumul tentang suami saya. Bergumul keluarga saya, bergumul tentang finansial, semua bergumul. Tapi pergumulan saya anggap kecil karena Tuhan saya jauh lebih besar. Ya, saya mengucap, yang saya lakukan setiap hari adalah mengucap syukur. Apapun itu, mengucap syukur, berterima kasih, berterima kasih, berdoa buat jiwa-jiwa. Doa buat jiwa-jiwa keluarga, teman, tetangga, kolega saya. Tetangga saya pun saya pikirkan. Kalian pernah nggak memikirkan tetangga kalian, jiwa mereka bertobat atau enggak? Harus mulai hari ini, saudara. Harus kita, supaya waktu Tuhan Yesus datang, Dia lihat kita sedang bekerja. Kita sedang terus melakukan apa yang sudah Tuhan suruh kita lakukan. Jangan malu, jangan takut. Saya nggak malu, saya sekarang punya artinya gini ya. I don't care what people say. I don't care what people say about me. I care what my God say about me. That's my biggest care. Apa yang Tuhan mau kehendaki, itu yang saya lakukan. Saya melakukan apapun bukan supaya orang puji. Saya menari-nari bukan supaya wow menari dia ya gini supaya sok bagus banget. No, I don't care what people say. Saya tahu waktu saya menari, sorga bertepuk tangan buat saya. Sorga yang menyorak-nyoraki gerakan saya waktu saya menari untuk Tuhan. Karena kasih saya sama Tuhan. Waktu saya bernyanyi dengan suara saya yang ancur-ancuran ini, saya menangis, saya bernyanyi untuk Tuhan. Sorga yang bersorak waktu saya bernyanyi. Saya nggak mengharapkan pujian apapun, manusia apapun. Kalau saya boleh bernyanyi, saya bernyanyi untuk Tuhan. Kalau saya menari untuk Tuhan. Itu saya lakukan dengan hati saya. Beda waktu saya menari dengan menari karo, itu menghibur ya, hiburan. Tapi ada saat-saat tertentu waktu saya datang kepada Tuhan, saya membawa semua apa yang saya bisa bawa, yaitu hati saya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengalami Tuhan? Mungkin itu pertanyaan yang paling besar. Kok bisa? Kok aku nggak bisa? Waktu kamu mulai mengingat kebaikan Tuhan, kamu akan mulai mengucap syukur dan kamu akan mulai memuji Dia dan mulai mengalami Dia dalam hidupmu. Bertobat sungguh-sungguh. Waktunya udah dekat. Tuhan Yesus sudah mau datang. Semua sudah digenapi. Deru-deru perang. Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat berapa banyak saudara-saudari kita di Timur Tengah sudah terima Yesus. Berapa banyak pertobatan sedang terjadi. Jangan pernah berpikir bahwa pelayanan kita ini kalau hanya supaya dilihat orang itu menyenangkan Tuhan. Tidak perlu.
Berapa banyak kita dengar perjumpaan supernatural terjadi pada saudara-saudari kita di luar Kristen hari ini. Mereka berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi, melalui perjumpaan supernatural langsung, persis seperti yang saya alami. Atau dari kesaksian orang lain. Tuhan sedang bekerja dengan malaikat-malaikatnya, saudara. Tuhan tidak menunggu saudara untuk bersaksi menginjil lebih banyak lagi kalau hati saudara jauh dari Tuhan. Tuhan melakukannya dengan caranya ini sebelum dia datang. Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang. Cuman kita belum melihat dia di awan-awan hari ini. Karena dia datang dulu, ketuk dulu pintu rumahmu, pintu hatimu. Kau izinkan gak dia masuk? Kamu izinkan gak dia saat hari ini duduk bersama-sama denganmu, makan malam bersama? Artinya, mengizinkan dia untuk ikut campur dalam segala hal yang mau kamu lakukan dalam kesehari-harianmu. Itu yang Tuhan lakukan hari ini. Jadi, mari terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu hari ini. Jangan lagi ditunda-tunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi. 1 detik ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, we never know what happened next in the chapter of life. Jadi itu yang boleh saya bagikan hari ini. Kiranya kalian semua diberkati. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hatimu, hatiku, hati kita semua. Terus berdoa, terus cari Tuhan. Terus kecilkan masalahmu, besarkan terus Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup ayat yang membangun saya, yang juga akan membangun kalian semua. Ya, sebab firman Tuhan dalam Yeremia 1. Dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 9. Ini adalah ayat yang luar biasa yang benar-benar meneguhkan iman saya untuk terus berjalan. Jadi firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, inilah Tuhan kita. Dia kenal kita bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah menguduskan kita bahkan sebelum kita keluar, ya, lahir. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku nggak tahu siapa aku, tapi kadang aku hanya percaya bahwa kalau aku boleh memberitakan firman Tuhan, jadilah Tuhan padaku seperti yang kau inginkan. Lalu aku menjawab. Itu jawabanku sama Tuhan, ya. Seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi, dan ayat ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, ini yang saya rasakan. Kadang saya nggak bisa bicara, saya lebih bisa kadang mengetik, menulis apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan daripada saya berbicara. Tapi dalam beberapa waktu ini begitu kuat panggilan Tuhan, sudah waktunya kamu berbicara langsung berbicara. Saya nggak bilang, kemana Tuhan? Akhirnya oke, kalau itu maumu Tuhan, ikut aja. Dan inilah saya hari ini menyaksikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan ayat ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Haleluya, inilah yang saya lakukan. Waktu saya bilang, Tuhan, aku persis seperti Musa loh. Tuhan, saya nggak bisa ngomong, mulutku kadang-kadang terbata-bata, aku nggak tahu apa yang ada. Tuhan bilang, Roh Kudusku yang akan Roh Kudus yang akan mengajari. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak bisa. Kalau benar, kita nggak akan pernah bisa. Tapi Tuhan kita serba bisa. Itu yang paling penting. Jangan pernah bilang, aku masih muda. Siapa sih yang mau dengar aku? Pasti nanti aku direpetin sama orang-orang tua. Mereka udah makan asam garam. Mereka, no. Timotius bilang, jadilah teladan dalam masa mudamu.
Jangan pernah malu kalau Tuhan pakai kita. Mau umur 5 tahun pun Tuhan bisa pakai anak bayi juga memuji Tuhan. Masih bayi, belum ngomong loh, baru lahir. Bisa. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Cuman Tuhan mau responi. Tuhan hanya mau kita meresponi semua yang Tuhan tawarkan. Jadi, ayat ke-9 tadi ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan inilah yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Kalau saya berkata-kata, berbicara, dimanapun saya ada, saya gak pernah malu bilang kebenaran. Kebenaran itu keras. Tidak juga. Bukan kebenaran keras. Hatimu yang keras kadang-kadang menerima kebenaran. Ya, hatimu. Hatiku juga dulu keras. Jadi jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan tetap sama dari dulu, kemarin sampai hari ini. Sama, gak ada yang dikurang-kurangi. Gak ada yang dilembut-lembutkan supaya lembut firman Tuhan. No. Hatimu yang keras. Jadi bertobat. Ya. Itu yang Tuhan mau pada diri kita saat hari ini. Jangan pernah keraskan hati kita. Kalau Tuhan sudah mau masuk, welcome Tuhan dalam hidup kita ya. Oke, itu saja yang boleh saya bagikan. Saya mau berdoa singkat ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu dalam hidupku Tuhan. Biar kiranya yang mendengar, yang boleh mendengar hari ini siapapun mereka Tuhan, Kau buka pikiran mereka, hati mereka untuk mengerti Engkau lebih dalam lagi, mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ini hidupku, pakai aku. Ini hidup kami semua Tuhan, yang mau hari ini Engkau ubahkan Tuhan. Dan yang belum mau, tolong Tuhan Kau berbicara, beracara dalam kehidupan mereka. Sebab Engkau yang berkuasa untuk menumbuhkan dan menghasilkan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Have a great day. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.